Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra putri kelas 7 yang berbahagia, kembali kita melakukan proses belajar jarak jauh. Tema kali ini yang kita bahas adalah mengenai perumusan Pancasila. Kalian tentunya sudah menghafal ya apa saja isi dari sila-sila dalam Pancasila. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sejarah bagaimana terbentuknya Pancasila dan mengapa Pancasila digunakan sebagai dasar negara hingga sekarang. Sejarah terbentuknya Pancasila dimulai sejak lama sekali. Usaha-usaha untuk memerdekakan Indonesia dari belenggu penjajahan disadari akan sangat efektif jika semua elemen bangsa ini bersatu. Karena itulah diperlukan sebuah dasar yang disepakati oleh semua pihak ketika kelak negara kita merdeka, agar persatuan tersebut semakin kuat. Pada saat Jepang menduduki Indonesia, tepatnya pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang mengeluarkan janji kemerdekaan Indonesia. Jepang berjanji akan memberikan negara kita kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus 1945. Sebagai realisasi dari janji tersebut, Jepang kemudian membentuk sebuah badan yang diberi nama BPUPKI. Sebagai ketua ditunjuk Rajiman Widyo Diningrat. Wakil ketua terdiri dari perwakilan bangsa Jepang dan bangsa Indonesia. BPUPKI kemudian melakukan rapat. Rapat pertama diselenggarakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Beberapa tokoh menyampaikan usulan mereka mengenai dasar negara. Tokoh pertama yang menyampaikan adalah Dr. Muhammad Yamin. Beliau mengatakan bahwa dasar negara Indonesia yang kelak akan merdeka ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Yang ketiga, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Usul kedua disampaikan oleh Profesor Dr. Mr. Supomo. Beliau mengajukan dasar negara kita juga ada 5. Yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir batin, yang keempat musyawarah, yang kelima keadilan rakyat. Tokoh berikutnya yang menyampaikan dasar negara kita adalah Insinyur Soekarno. Beliau menyampaikan bahwa dasar negara kita adalah 1. Kebangkitan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Dari beragam usul yang disampaikan dalam sidang tahap pertama, BPUPKI kemudian menunjuk 8 orang yang ditugaskan untuk menampung semua usul-usul yang telah disampaikan oleh anggota BPUPKI. Tanggal 22 Juni 1945, panitia tersebut melakukan pertemuan dengan 38 anggota BPUPKI dalam rapat informal. Rapat tersebut kemudian sepakat untuk membentuk panitia kecil yang kemudian disebut sebagai panitia 9. Tugas dari panitia 9 adalah menyelaraskan semua usulan-usulan yang masuk sehingga mampu dibentuk sebuah dasar negara yang disepakati oleh semua pihak. Dalam pembahasan tersebut terdapat 2 kubu yang berbeda pendapat. Yang pertama adalah kubu golongan Islam yang menghendaki bentuk teokrasi dalam pemerintahan. Yang kedua adalah kubu nasionalis yang berkeinginan untuk membentuk negara sekuler di mana
ada pemisahan antara negara dan agama. Kesepakatan antara dua golongan tersebut disatukan dalam rancangan pembukaan hukum dasar. Kita mengenalnya sebagai Piagam Jakarta. Hasil dari rapat yang diselenggarakan oleh Panitia 9 kemudian dibahas kembali pada rapat sidang BPU PKI pada tanggal 10 sampai 17 Juli. Pada rapat tersebut, Piagam Jakarta disepakati dengan sedikit perubahan. Kalian bisa menyaksikan ada dua gambar. Pada bagian sila keempat dan kelima terdapat beberapa perubahan kata. Itulah yang menjadi kesepakatan dalam sidang rapat BPU PKI bagian kedua, di mana mereka menyepakati bahwa Piagam Jakarta digunakan sebagai dasar negara ketika kelak akan merdeka. Isi dari dasar negara pada saat itu adalah 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian terjadi perubahan politik yang tidak diduga oleh bangsa ini. Pihak Jepang yang awalnya memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia ternyata menyerah kalah kepada sekutu karena dua kota mereka mendapatkan serangan bom dari tentara sekutu. Tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, kota Hiroshima dan Nagasaki lumpuh akibat serangan bom dari pasukan sekutu. Jepang pun menyerah kepada sekutu. Nah, ketika Jepang menyerah, kesempatan ini dimanfaatkan oleh bangsa kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, yaitu pada tanggal 17 Agustus, lebih cepat dari tanggal yang dijanjikan oleh Jepang yang Pak Eko jelaskan di awal tadi. Terjadinya perubahan politik tak terduga ini membuat kemudian para tokoh bangsa harus mempersiapkan kemerdekaan lebih cepat dari agenda yang direncanakan. Beberapa tokoh menyarankan untuk menjaga persatuan nasional perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap sila-sila yang telah disepakati, karena sebagian bangsa kita tidak menyetujui rumusan sila pertama yang dicantumkan dalam Piagam Jakarta. Dan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagai bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaan, maka tokoh bangsa sepakat untuk merubah sila pertama yang awalnya berisi kewajiban untuk menjalankan syariat Islam menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga kita kenalah Pancasila dengan rumusan sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut, penetapan Pancasila sebagai dasar negara, dilakukan dalam sidang PPKI. PPKI adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang untuk menggantikan peran BPU PKI. Dalam sidang-sidang yang lain,
PPKI juga menghasilkan beberapa keputusan, diantaranya tentang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, tentang pembagian wilayah menjadi 8 provinsi, tentang pembentukan departemen-departemen, dan pembentukan beberapa lembaga negara. Demikian penjelasan singkat dari Pak Eko mengenai sejarah Pancasila. Pak Eko akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.